Halo semuanya, terima kasih telah bergabung dalam video kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Yakim dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, video ini berisi tentang pembelajaran Autodesk Inventor, materi assembly, dan presentation. Nah, di video sebelumnya, kita sudah mempelajari dan memahami penggunaan fitur dan jenis-jenis constraint yang akan kita gunakan untuk merakit atau assembly. Pada video ini, kita akan mempraktekannya dengan fitur Dynamic Simulation. Tujuannya agar kalian bisa menentukan urutan perakitan dalam bentuk animasi dengan Dynamic Simulation. Langsung saja. Nah, kita klik New, lalu kita pilih Matrix dan Assembly Standard MMIM, kita pilih Create. Setelah itu, kita masukkan Place base gear-nya seluruh part untuk gearbox, mulai dari base gear, dan force dari yang panjangnya 60 dan 100 mm. Kita klik open, kita klik kiri untuk menginputnya, lalu tekan kanan, klik OK. Nah, untuk poros 100 mm ini kita copy sebanyak 2 kali agar setiap porosnya itu dapat dimasukkan ke dalam base gear-nya yang memiliki total 4 lubang. Untuk base gear-nya jangan lupa kita grounded ya teman-teman, agar memudahkan kita saat melakukan constraint, dan kita transparankan. Setelah itu, mulailah kita masukkan satu poros yang ukuran 60 mm ke dalam lubang pertama. Kita klik constraint, kita pilih poros axis-nya dari lingkaran, kita masukkan ke dalam lubang, kita pilih solution, kita klik apply, dan pastikan saat melakukan offsetnya nanti kita menggunakan flash sebanyak jaraknya yaitu 10 mm. Kita klik pertama, dan porosnya kita kasih jarak 10 mm agar dia keluar. Nah, seperti ini teman-teman, klik apply. Nah, kita lakukan hal yang sama pada setiap poros yang berukuran 100 mm dan masukkan ke semua lubangnya. Mulai dari yang atas, kita klik apply, kita pilih flash untuk meratakannya. Lalu kita ratakan dengan base gear, kita kasih jarak sebanyak 10 mm. Klik apply. Dan juga yang ini kita lakukan hal yang sama juga, kita masukkan, tidak lupa kita flash untuk meratakannya dengan base gear, dan kita kasih offset sebanyak 10 mm. Klik OK. Dan yang terakhir, nah ini nantinya bakal kita saling kaitkan pada setiap roda gigi agar dia selalu berputar secara bersamaan dan dengan benar. Jika sudah, mulailah kita lakukan constraint pada roda giginya. Mulai dari roda gigi yang paling kecil yaitu 20. Kita lakukan yang sama pada poros dari roda gigi. Kita masukkan ke porosnya juga dari base gear, lalu kita klik apply. Kita flash, kita ratakan dengan panjang porosnya, kita klik apply. Lalu untuk constraint-nya, kita lakukan constraint dari origin pada gear yang 20 dari exit plane-nya ke poros yang berukuran 60 mm. Hal ini dilakukan agar saat melakukan pemutaran dari constraint motion, dia bisa menempel dengan porosnya sehingga porosnya juga ikut berputar, teman-teman. Klik apply. Seperti itu. Kenapa? Karena jika saat melakukan dynamic simulation dari animasi dari roda gigi, dia akan saling terikat sehingga saling menyambut satu sama lain. Kita lakukan hal yang sama pada gear-gear yang lainnya. Nah, ini seperti ini belum berputar porosnya, kita constraint porosnya juga dengan gear 40 origin dari XZ, dan poros 100 origin dari XZ juga. Nah, kita pilih XZ nya, klik apply.
Nah, maka dia sudah saling mengikat. Nah, kita ratakan dulu panjang giginya agar tidak bertabrakan. Kita pilih motion mulai dari klik konstan pertama yaitu 40 dan yang kecil ke 20. Lalu kita pilih radius rasionya 40/20 agar dia tidak bertabrakan saat berputar nanti. Seperti ini. Kita zoom. Kita pilih juga yang lainnya. Nah, seperti ini juga. Kita klik apply. Kita ratakan sejajar dengan flash pada poros dengan gearnya. Kita klik apply. Kita constrain lagi originnya agar dia dapat berputar sama dengan porosnya. Kita cari gear 28 origin, kita klik exit plan-nya, dan untuk pada dari porosnya itu kita pilih exit-nya juga, klik apply. Nah, jika sudah, lalu kita masukkan juga yang 60, kita masukkan ke dalam axis-nya dan kita tempelkan dengan axis dari poros. Kita klik flash antara Z28 dan 60 ini saling sejajar dengan melakukan cara samakan dengan porosnya. Lalu kita klik constraint untuk origin dari Z60 juga ya teman-teman. Pada setiap gate kita lakukan constraint plan-nya, kita wajib, karena untuk memastikan animasi dari dynamic simulation itu berhasil. Ini sangat penting teman-teman. Kita constraint motionnya, setelah itu kita ratakan terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita klik constraint, kita pilih opsi motion, kita lakukan yang kanan, kita constraint dari yang 60 ke 28, kita pilih rasionya 60/28 agar tidak bertabrakan. Seperti ini jadinya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, roda gigi yang ke 80Z nya, lakukan hal yang sama. Kita klik pulse axis nya, kita tempelkan dan kita ratakan dengan flash sesuai dengan panjang porosnya. Jika sudah rata, kita lakukan constraint untuk plan-nya mulai dari exit plan dari poros dan exit plan dari gear Z80 nya. Kita klik origin, kita klik exit plan. Seperti ini jadinya teman-teman. Lalu kita constraint bagian gearnya agar dia tidak bertabrakan dengan cara constraint motion ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita gunakan motion, klik solution yang berlawanan arah. Seperti biasa mulai dari yang paling besar dengan rasio 80/60. Klik OK. Maka ini sudah siap berputar secara aturan. Jadi beginilah bagaimana cara untuk melakukan constraint dari roda gigi pada assembly gearbox teman-teman. Seperti ini, dapat berputar dengan benar. Selanjutnya, kita akan membuat pengunci dari poros ke roda gigi agar saat keadaan nyata nanti ketika putaran dari poros dapat disalurkan ke roda gigi menggunakan keyway atau SPI. Nah, keempat-empatnya akan kita isi dari keyway. Sebelum kita memulainya, kita transparankan dulu base gearnya agar memudahkan kita saat menginput key-nya nanti. Kita transparankan. Nah, setelah itu kita masuk ke desain. Kita pilih key pada power transmission. Nah, kita pilih key dengan jenis ISO 2491. Inilah yang akan kita gunakan. Untuk ukurannya kita ganti ke 22 mili. 20 kali 22 mili. Selanjutnya kita lakukan pada poros Z20. Referensi yang pertama kita pilih pada porosnya. Yang kedua, referensi kedua kita tetapkan titik awal key-nya. Dan yang ketiga, hub groove-nya itu kita pilih roda giginya.
Dan yang terakhir kita pilih titik awal mula key-nya. Jika sudah seperti ini, maka akan ditampilkan dia panjangnya sama dengan gear tersebut. Kita klik OK. Kita klik OK juga, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk yang kedua, kita pastikan dia bisa berputar dan kita lanjutkan kepada roda gigi 40, 20, 8, Z60 dan 80. Lakukan hal yang sama, kita klik key, kita pilih 2491, panjangnya 22, kita pilih yang porosnya dulu yang pertama, lalu yang kedua kita pilih reference dari poros awal. Nah, ini kan kita pindahkan ke gear yang 40 dengan cara klik gearnya. Dan yang terakhir kita pilih titik awal key-nya, maka dia akan berpindah seperti ini. Kita klik OK. Nah, jika sudah, maka dia akan muncul seperti itu. Lakukan hal sama pada seluruh roda gigi dan pastikan seluruh roda gigi memiliki keyway-nya masing-masing agar dapat saling berikatan dalam keadaan nantinya saat kita akan membuat gearbox-nya nanti. Inilah yang akan memudahkan kita saat akan membuat desain di Inventor. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke roda gigi Z60 dan 80 seluruhnya. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Setiap poros memiliki roda gigi terhadap keyway-nya masing-masing. Dan sudah dipastikan ini bisa sudah disambungkan. Dan kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu Dynamic Simulation. Kita akan membuatkan animasi gerakan gearbox ini terhadap roda gigi ya teman-teman, sehingga dia dapat berputar sesuai dengan arah constraint yang kita lakukan sebelumnya. Dengan cara kita akan mengklik environment, lalu kita pilih dynamic simulation, dan kita pilih juga insert joint ya teman-teman. Pada opsi ini kita pilih rolling cylinder on cylinder. Nah, komponen satunya yaitu kita pilih pitch diameter dari Z20. Nah, dan kita pilih pasangannya itu putarannya pada Z40 komponen kedua. Kita pilih satu constraint rolling terhadap satu pasangan. Nah, jika telah selesai, kita klik apply. Dan kita lakukan hal yang sama terhadap Z28, Z60, dan Z80. Lakukan hal yang sama, kita temukan pasangannya dengan rolling cylinder on cylinder. Kita pilih komponen kedua, lalu kita klik apply. Setelah itu, kita pilih juga pada bagian Z80-nya. Kita pilih komponen satunya, lalu klik komponen kedua, yaitu Z60. Agar dia berpasang-pasangan dan berkaitan dari Z20 ke Z80. Kita klik apply. Nah, jika sudah, maka semua roda gigi ini berkaitan dan berikatan untuk perputarannya di bagian dynamic simulation. Nah, disinilah letak rolling joint-nya. Dan untuk revolution dari 1 sampai 4, kita pilih yang pertama ya teman-teman. Kita klik kanan, kita klik properties, dan kita pilih edit in post motion. Kita enable in process motion-nya. Lalu kita buat velocity dan ubah menjadi 120 derajat. Nah, jika selesai, kita ubah ke 10 detik. Kita enter lalu klik play pada animasinya nanti. Maka akan berputar seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan putaran yang kita tentukan pada berapa derajat. Misalnya 110 atau 360, dia akan semakin cepat. Nah, seperti inilah animasi dari gerakan pada dynamic simulation terhadap gearbox yang telah kita buat ya teman-teman. Dan ini bisa kita atur nantinya sesuai kebutuhan kita untuk kecepatannya. Kita ubah menjadi 360. Kita klik OK.
Nah, nanti akan menambah kecepatan dari roda gigi pertama yaitu Z20 yang paling kecil. Kita klik play. Nah, menambahkan teman-teman putarannya. Inilah guna dari keyway itu agar dapat berputar ya teman-teman. Seperti inilah hasilnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video yang Anda tonton dapat menjadikan ilmu pengalaman tambahan untuk Anda dan sebagai media belajar yang menarik ke depannya. Semoga dengan video ini Anda dapat lebih mendalami tentang Autodesk Inventor. Terima kasih.